Dan dari hasil survei 32 negara itu, hal yang cukup mencengangkan adalah Indonesia masuk ke negara ke-29 dari 32 negara yang paling tidak sopan. Kita naik peringkat dari 67 ke 76, bukan turun loh, naik. Artinya apa? Dari 2019 kita kurang sopan, 2020 kita lebih tidak sopan lagi. Hai sahabat Ender Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang Dalam Lensa. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semua punya hari yang baik, segala sesuatu lancar, penuh berkah, hidup kita selalu bermanfaat buat orang lain, dan apapun yang kita kerjakan berhasil. Amin, amin, amin. Hari ini saya ingin sharing sedikit tentang komunikasi di era media sosial. Hari ini kita bicara tentang media sosial, kita bicara tentang komunikasi tidak lepas dari media sosial. Kita bicara media sosial tidak lepas dari komunikasi. Jadi komunikasi ini sekarang sudah bukan lagi hanya lewat satu platform. Kalau dulu orang butuh cuma nelpon, ya kan? Kemudian orang mungkin zaman dulu ada BlackBerry, orang send BlackBerry. Sekarang orang bisa DM kita dan itu sudah jadi tempat komunikasi. DM lewat Instagram, lewat Facebook Messenger, lewat Twitter dan lain sebagainya. Itu sekarang pola orang berkomunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya lewat WA chat, lewat Telegram, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak metode dan semuanya rata-rata orang menggunakannya. Tinggal porsinya yang mana lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Itu aja. Mungkin kita kalau di Indonesia porsi WA itu lebih banyak digunakan dibanding porsi-porsi yang lain. Kalau beberapa teman-teman Gen Z, mereka kalau ngobrol malah bukan di WA, ngobrolnya di IG, ngobrolnya di platform-platform yang lain. Nah, ketika kita bicara komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Tetapi memang ada satu data yang cukup mengejutkan dari CNN tentang skor kesopanan orang-orang dalam berkomunikasi dan disurvei di 32 negara. Dan dari hasil survei 32 negara itu, hal yang cukup mencengangkan adalah Indonesia masuk ke negara ke-29 dari 32 negara yang paling tidak sopan dalam berkomunikasi di media sosial. Wow, amazing ya. Kita adalah negara ke-29 yang paling tidak sopan dari 32 negara. Kita cuma menang 3 negara dibanding yang lain. Dari sisi ketidaksopanan. Dan ketika dilakukan surveinya dari 0 sampai 100. 0 itu yang paling sopan, 100 itu yang paling tidak sopan. Nah, datanya adalah seperti ini. Tahun 2019, poinnya Indonesia itu ada di poin 67. Dari 100 ya, 67. Kemudian tahun 2020, bayangkan kita naik peringkat dari 67 ke 76. Bukan turun loh, naik. Artinya apa? Dari 2019 kita kurang sopan, 2020 kita lebih tidak sopan lagi. Wow, dan mungkin ini juga satu fenomena yang kadang-kadang kita lihat, cara berkomunikasi antara generasi yang lebih senior dengan generasi yang lebih junior kadang-kadang berbeda. Contoh paling konkret, kadang-kadang ketika atasan atau orang yang lebih senior nanyakan sesuatu, kadang-kadang tanpa disadari loh ya, orang-orang atau teman-teman yang generasi lebih di bawah atau generasi Z dan lain sebagainya, kalau ditanya oleh atasan, misalnya kita mau jawab, oke, teman-teman Gen Z itu bisa cuma jawab K, oke. Banyak singkatan. Dulu ketika orang ulang tahun, kita kasih ucapan happy birthday,
Sekarang HBD, WUATB, wish you all the best. Semuanya mulai disingkat. Ya kan? Dulu ketika ada orang yang sakit, kita mungkin telepon, kita datengin. Sekarang ada banyak orang tua mengeluh kepada saya, "Pak, gimana anak saya ini? Ini ada omnya yang sakit, diajak pergi ke rumah sakit." Mereka cuma bilang, nggak usah. Loh, kamu kan perlu kunjungin. Kasih kekuatan. Udah, saya udah chat. Apa isi chatnya? GWS. Jadi hari ini komunikasi itu jadi sebuah isu. That's why saya ingin share sedikit tentang bagaimana kita berkomunikasi lebih cerdas di era media sosial. Tidak ada yang salah dengan cara kita berkomunikasi ketika yang diajak berkomunikasi memang sesuai dengan levelnya. Tetapi ketika levelnya berbeda atau usianya berbeda, mungkin kita perlu memahami juga. Tidak semua kita sapu rata. Nah, hal yang paling pertama adalah siapa sih yang kita ajak berkomunikasi. Itu penting. Siapa orang yang kita temenin berkomunikasi? Siapa audiens kita? Ketika di media sosial, siapa follower kita? Follower kita apakah orang-orang yang seumuran atau umur lebih di bawah atau umur lebih di atas, kita perlu memahaminya karena setiap generasi punya cara menerima pesannya masing-masing. Setiap generasi yang lebih senior cenderung kalau kita memberikan penjelasan butuh sedikit lebih panjang. Generasi yang lebih Gen Z kadang-kadang penjelasannya lebih pendek. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang pendek. Paling konkret misalnya, kalau kita lihat dulu pada saat Facebook keluar, orang ngechatnya itu panjang-panjang. Karena kan kita bisa nulis panjang sekali. Kemudian tidak lama Twitter keluar yang sekarang jadi X. Twitter itu cuma 160 karakter. Bagaimana kita harus memikirkan hanya dalam waktu 160 karakter orang sudah bisa mengerti. Oh, yang lebih senior lagi, zaman pager. Zaman pager mungkin kita perlu telepon ke call center ngasih tahu dan jumlah karakternya juga sangat pendek. Bagaimana dengan karakter yang pendek itu kita bisa menjelaskan sesuatu dan orang paham. Karena setiap kali kita mau berhubungan dengan seseorang, kita harus telepon ke call center untuk kirim pesan ke pager tersebut. Generasi Z mungkin tidak ngerti apa itu pager. Pager itu satu alat yang kita bisa mengirim pesan ke orang lain dengan menghubungi call center tertentu. Nah, cara berkomunikasinya berbeda. Hari ini lebih banyak orang berkomunikasi lewat gambar. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang cuma foto, posting fotonya tanpa caption, tanpa penjelasan. Diharapkan kita ngeliat gambar sudah ngerti. Banyak hal. Jadi cara berkomunikasi setiap generasi itu berbeda. Nah, kalau kita mau jadi komunikator yang cerdas, kita perlu memahami siapa yang kita ajak berkomunikasi. Kalau orang yang lebih tua, jangan cuma kirim gambar lah. Tuliskan sesuatu, apa keterangan dari gambar itu. Hal yang lain, jangan bertele-tele, jangan ngomong puter-puter. Poinnya apa? Yang jelasnya apa? Gunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa yang jelas. Karena terutama Gen Z itu mereka cenderung tidak suka berputar-putar, mereka tidak suka bertele-tele. Poinnya apa? Kalau ngomong kepanjangan, mereka akan tanya, poinnya apa sih yang mau dibahas? Karena mereka tidak suka panjang-panjang. Kenapa mereka tidak suka panjang-panjang? Karena sekarang ini mereka ada di sebuah era teknologi yang semuanya mau serba cepat. Nonton sebentar, tiba-tiba buffering, skip, pindah. Kelamaan, mereka skip. Mereka mau semuanya serba cepat. Kadang-kadang ngelihat sesuatu mereka cuma lihat depannya terus lihat akhirnya. Udah, mereka bisa menyimpulkan sesuatu. Walaupun kadang-kadang itu salah. Tapi itulah cara mereka berkomunikasi. Depannya apa, belakangnya apa, selesai. Nggak mau panjang-panjang. Mereka dengarkan yang poinnya apa, itu. Nah, kalau kita
kita mau berkomunikasi dengan Gen Z, kita perlu belajar untuk bisa memahami cara mereka berpikir, menggunakan bahasa mereka. Contoh, sudut pandang. Untuk mereka, bahasa sudut pandang adalah POV, point of view. Point of view-nya mana? POV-nya apa? Ya kan? Orang orang yang lebih senior mungkin tidak ngerti POV itu apa. Mereka ngertinya sudut pandang, betul ya? Tetapi itulah banyak hal yang mereka pahami, tidak dipahami oleh orang senior. Begitu juga sebaliknya. Banyak hal yang dipahami oleh orang senior, tidak dipahami oleh orang-orang yang junior. Karena itu ketika berkomunikasi, hindari bahasa yang ambigu, bahasa yang tidak jelas, bicaralah straight to the point. Apa adanya, poinnya seperti apa, sampaikan seperti itu. Hal yang lain, pilih platform yang tepat. Ketika kita bicara media sosial, ada begitu banyak platform. Pilih platform yang tepat. Kalau Anda mau menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang profesional, Anda posting sesuatu di LinkedIn. Kalau Anda mau banyak berurusan dengan gambar, postingnya di Instagram. Kalau Anda mau kasih opini singkat, mungkin tulisnya di Twitter. Mungkin juga bisa di Instagram, di komen, dan lain sebagainya. Medianya apa? Silahkan dipikirkan. Karena media sekarang itu juga penting. Kalau Anda mau cari sesuatu yang bermanfaat, Anda mungkin harus tahu pilihnya di mana. Mau cari sesuatu yang bersifat video, mungkin lebih banyak di YouTube. Jadi platformnya seperti apa, itu penting untuk kita pikirkan. Nah, hal yang juga perlu dipahami ketika kita mau berkomunikasi secara cerdas di era sosial media, ketika kita nyampaikan sesuatu, jangan cuma isinya keluhan. Banyak orang posting sesuatu, isinya keluhan melulu. Status WA-nya keluhan melulu. Di Instagram-nya keluhan melulu. Semua postingannya keluhan melulu. Hey, hari ini kalau isinya cuma keluhan, semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Yuk, kita mulai belajar untuk pikirkan solusinya apa. Apa solusi dan bukan masalah. Mari mulai berfokus pada solusi dan bukan masalah. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya harus berfokus pada solusi? Begini, pikiran kita itu adalah seperti sebuah tempat pelatihan. Kalau kita terbiasa dengan melatih pikiran kita untuk cari solusi, maka setiap kali ada masalah, kita akan mulai cari solusi. Sebaliknya, kalau kita selalu terlatih hanya lihat masalah, maka hal yang paling bagus pun Anda akan bisa lihat masalahnya. Betul ya? Tapi hari ini, semua orang punya masalah. Semua hal yang paling bagus pun ada masalahnya. Anda lihat performance yang paling indah pun selalu ada obstacle, ada challenge behind the scene. Itu selalu ada tantangan di balik apa yang terjadi. Nah, kalau kita mau jadi komunikator yang hebat, mari kita mulai berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Lihatlah sesuatu, ada masalahnya, oke, tetapi coba pikirkan dan lihat POV-nya dari sudut solusinya. Karena komunikasi cerdas hari ini bukan cuma bisa menampilkan masalah. Anda mau jadi leader. Kalau jadi leader yang dibahas cuma masalah, you're not gonna be a great leader. Anda tidak akan bisa menjadi leader yang hebat. Tapi sebaliknya, leader hebat itu siapa sih? Leader hebat adalah orang yang dikasih masalah dan dia bisa memikirkan solusi yang tepat. Benar? Nah, itu start dari latihan. Latihan ketika kita memposting sesuatu di media sosial, apakah yang kita posting hanya masalah atau solusi? Ketika kita memposting sesuatu di media sosial kita atau di status kita, apakah yang kita posting hanya problem, hanya keluhan, atau sebuah solusi? Kalau kita terbiasa dengan melihat sebuah solusi, maka percayalah, one day ketika Anda menjadi seorang leader, Anda akan bisa dengan mudah untuk cari solusi di balik setiap masalah. Kenapa? Karena sudah terlatih untuk cari solusi.
Sebaliknya, kalau kita terbiasa cuma lihat masalah, maka setiap kali ada sesuatu yang kita cuma lihat masalahnya doang. Jadi, saya rindu, saya ingin teman-teman semua bisa menjadi orang-orang yang hebat di dalam komunikasi, khususnya di era media sosial ini, dengan cara jangan cuma lihat masalah, tapi carilah solusinya. Pikirkan dari sisi solusinya. Carikan solusinya. Tawarkan solusinya. Karena kalau Anda mau jadi pebisnis itu apa sih? Pebisnis adalah orang yang bisa menawarkan solusi atas masalahnya orang lain. Benar ya? Kalau kita terbiasa dengan selalu lihat masalah, tapi kita tidak pernah berpikir tentang solusi, maka you're not gonna be a great entrepreneur. Anda tidak akan bisa menjadi entrepreneur yang baik. Karena seorang entrepreneur yang hebat adalah orang yang bisa menemukan solusi di balik permasalahan orang lain. Hari ini kita bisa menikmati handphone, mobile phone, komputer yang hebat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada orang yang menemukan masalah dan carikan solusinya. Karena dia menemukan solusinya bisa dipakai oleh banyak orang, maka hari ini kita bisa menikmati hal-hal yang baik. Kita bisa menikmati teknologi-teknologi yang baik. Kenapa AI orang membutuhkan hari ini? Karena AI ditemukan karena adanya masalah. Dibuatlah, ada yang coba membuat AI, dan ternyata it works, berhasil. Mulai orang lain juga memikirkan AI dari sisi menggambar, AI dari sisi menghitung, AI dari sisi mencarikan data, AI dari membuatkan logo, apapun ada di AI. Kenapa? Karena ada orang yang melihat masalah, tapi mereka cari solusi. Kenapa ada mobil? Sama. Karena ada orang yang dulu ingin bepergian, tapi tidak punya transportasi. Maka ada yang memikirkan solusinya. Jadi teman-teman, if you want to be a great communicator in this era, kalau Anda mau menjadi komunikator yang hebat di era ini, fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Mulai belajar mengapresiasi hal-hal kecil. Kalau teman kita misalnya melakukan sesuatu, jangan selalu cuman diolok-olok, tapi kasih pujian. Jangan cuma bilang Allah gitu aja gaya, tapi mungkin itu adalah effort dia untuk melakukan sesuatu, ya kan? Beri apresiasi, beri pujian. Komunikator yang hebat di era sosial media ini adalah orang yang bisa memberikan apresiasi buat orang lain. Karena hidup sudah susah, hidup penuh tantangan, butuh orang-orang yang bisa memberi apresiasi dan bisa memberikan solusi yang tepat. Bicara to the point, khususnya kepada generasi yang lebih muda. Perbaiki kata-kata kita karena itu akan membuat orang terinspirasi atau malah orang demotivasi. Tapi jadilah orang yang bisa selalu memberi inspirasi buat orang lain. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat kita semua.